Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang tes potensi skolastik kuantitatif. Seperti biasanya, langsung aja kita akan bahas langsung ke soal-soalnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 14 pekerja dalam 24 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam 3 minggu, maka perlu tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Itu yang ditanya. Jadi kalau 3 minggu itu berarti 1 minggu adalah 7 hari. Berarti kali 3, 21 hari. Jadi supaya selesai 21 hari, maka berapa orang tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, berarti itu tadi catatan dari atas. Kalau 24 hari diselesaikan oleh 14 orang. Kalau 21 hari, maka diselesaikan oleh X orang. Maka caranya adalah kalikan aja X kali 21 sama dengan 14 kali 24. Maka X sama dengan 14 kali 24 dibagi 21. Kalau sama-sama dibagi 7, berarti ini 3, ini 2. Kalau dibagi 3, 8. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi tambahan pekerjanya, karena pekerjanya tadi hanya 14, maka 16 kurang 14 sama dengan 2. Jadi dia butuh tambahan pekerja 2 orang. Carolina menabung di bank dengan besar tabungan awal 1.500.000, suku bunga tabungan 6% per bulan. Ketika ia mengambil seluruh uang tabungannya, jumlah tabungan Carolina menjadi 2.850.000. Lama Carolina menabung adalah berapa bulan? Jadi langsung aja rumusnya kan sudah jelas, yaitu Mn sama dengan M0 kali 1 tambah P kali T. Nah, jadi yang diambil itu tadi uangnya setelah T tahun T bulan itu adalah 2.850.000. Uang pangkalnya atau modalnya 1.500.000. Jadi 2.850 dibagi 1.500.000 sama dengan 1,9. Jadi kalau P-nya tadi adalah 6%, berarti 6 per 100 kali T. Jadi kalau kita pindahkan kemari 1,9 kurang 1, 0,9. Jadi 6 per 100, berarti kalau kali silang 90 dibagi 6 sama dengan 15. Jadi dia sudah menabung 15 bulan. Jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi, terdapat 15 bakteri A dan 15 bakteri B. Bakteri A membela diri menjadi 2 tiap 15 menit dan bakteri B membela diri menjadi 2 tiap 20 menit. Jika setelah beberapa saat jumlah bakteri A adalah 3.840 bakteri, maka pada saat yang sama jumlah bakteri B adalah berapa? Nah, jadi kita nggak perlu pakai rumus karena ini adalah soal yang sederhana. Ini tadi kalau bakteri A itu membela diri setiap 15 menit. Berarti membela diri itu berarti menjadi 2 kali dari sebelumnya. Berarti waktunya itu ada 0, 15, 30, 45 setiap 15 menit ya. Jadi kelipatan dari 15 lah kita cari. Kemudian tadi pada saat awal bakterinya 15 dan setiap 15 berarti 2 kali lipat karena membelah katanya. Berarti 15, 30, 60 dan seterusnya. Dan 3.840 itu terjadi pada saat menit ke 120. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah berapa jumlah bakteri B pada menit ke 120. Nah, jadi kalau kita hitung kali kelipatan 15 juga, maka itu sama dengan 960. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi, pada sebuah tempat parkir terdapat 50 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Jumlah roda di tempat parkir tersebut 144
roda jika biaya parkir mobil 2.000 per jam dan sepeda motor 1.000 per jam, maka pendapatan tempat parkir setelah 4 jam. Nah, jadi kita misalkan aja bahwa untuk sepeda motor itu adalah X dan mobil itu adalah Y. Berarti X tambah Y-nya sama dengan 50. Kalau roda sepeda motor itu 2, kalau mobil itu adalah 4. Berarti 2X tambah 4Y sama dengan 144. Jadi supaya X-nya ini bisa kalau kita kurangkan habis kali 2 ya. Jadi berarti tinggal 2Y kurang 4Y sama dengan minus 2Y. 2 kali 50, 100 kurang 144 min 144. Maka kita dapat Y-nya sama dengan 22 dan X-nya sama dengan 28. Nah, fungsi keuntungannya kita tentukan dulu Fx, Y itu tadi kalau 100X tambah 2000 Y. Kalau untuk X itu tadi kita misalkan adalah untuk roda 2. Jadi di 28,22 maka kita kalikan, masukkan kemari, kita dapat hasilnya 72.000. Yang ditanyakan ini kan biaya untuk 1 jam. Kalau untuk 4 jam berarti udah tinggal kalikan aja, berarti 288.000. Berarti jawabnya adalah C. Terus kita lihat lagi, diketahui A itu adalah X sedemikian, X adalah bilangan prima. Banyaknya himpunan bagian dari bilangan himpunan A. Jadi kita daftar dulu himpunannya itu ada berapa, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi N-nya sama dengan 6. Banyaknya himpunan bagian itu 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 6. Berarti sama dengan 8 kali 8 atau 2 pangkat 6, 64. Berarti jawabnya adalah A. Terus kita lihat lagi, diketahui dua lingkaran berjari-jari masing-masing 12 cm dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm, maka jarak titik pusat kedua lingkaran. Jadi supaya lebih jelas kita gambarkan dulu ya. Nah, inilah namanya tadi garis singgung persekutuan luar. Nah, tentunya ini adalah jari-jari lingkaran besar 12, lingkaran kecil adalah 2. Yang ditanyakan adalah jarak AB. Jadi supaya mudah, maka kita tarik aja garis yang sejajar dengan garis singgung itu tadi yang melalui B dan tegak lurus ini jari-jari lingkaran yang besar. Kenapa? Karena memang garis singgung itu adalah garis selalu tegak lurus dengan salah satu jari-jari. Oke. Berarti ini adalah segitiga siku-siku di sini ya. Berarti panjang AB dapat dicari adalah akar dari 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. Berarti sama dengan akar 576 tambah 100, akar 676 sama dengan 26. Berarti jawabnya adalah B. Kita lihat lagi, dua buah dadu dilempar bersama-sama, peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 8 adalah. Ya, ini yang ditanyakan adalah jumlah mata dadu 8 ya, bukan lebih dari 8. Nah, jadi yang jumlahnya 8 itu berarti 26, 35, 44, 53, 62. Berarti ada berapa ini? 2, 4, 5 ya. Berarti 5 per NA pen RS, berarti 5 per 6 kali 6, karena 2 dadu katanya. Berarti jawabnya adalah B. Terus kita lihat lagi, perhatikan data pada tabel berikut. Siswa yang dinyatakan lulus jika mendapat nilai lebih dari atau sama dengan rata-rata. Banyaknya siswa yang lulus. Jadi berarti kita cari dulu rata-ratanya. Kalau kita cari rata-ratanya itu berarti 4 kali 5 tambah 5 kali 3 tambah 6 kali 4 tambah 7 kali 3 tambah 8 kali 5 tambah 9 kali 2 tambah 10
10 kali 1 dibagi ini frekuensinya ini ada 23, berarti ini dijumlahkan 148 per 23, 6,43. Berarti yang ditanyakan adalah yang nilainya lebih besar dari 6,43. Berarti dalam tabel ini adalah bernilai 7. 8, 9, 10. Ada berapa? 3 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Berarti 11. Jawabnya C. Kemudian kita lihat lagi, perhatikan pola bentuk dari batang korek api berikut. Banyaknya potongan pada pola ke-50 adalah, jadi kalau kita perhatikan ini ada 4 ya, ini 2, 4, 7 ya, ini 2, 4, 6, 8, 10 ya. Jadi saya urutkan aja, berarti 4, 7, 10. Kita tahu kalau Wens ini kan 7 kurang 4, 3, 10 kurang 7, 3. Berarti barisan aritmetika. Berarti N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti A-nya tadi 4, B-nya 3. Kalikan aja ke dalam. Berarti 3 kali 50, 150. 3 kali min 1, min 3. Berarti min 3 tambah 4 sama dengan 1 tambah 155, 151. Jadi jawabnya adalah C. Kemudian kita lihat lagi, perhatikan gambar berikut, persamaan K yang memotong sumbu Y pada titik. Jadi ini berapa katanya, 0, berapa itu, ini maksudnya ya. Jadi kalau kita lihat kedua garis ini sejajar, sedangkan gradien garis ini bisa kita cari dengan minus Y per X. Berarti kita peroleh minus 2 per 3 sama dengan minus Y per minus 6. Oke, berarti kita dapat Y-nya 4. Berarti titik potongnya dengan sumbu Y ini adalah 0,4. Berarti jawabnya adalah D. Oke, ini menjadi perhatian tersendiri secara khusus mengenai TPS kuantitatif ya, supaya dipelajari lebih serius. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Tetap belajar, sampai jumpa pertemuan berikutnya.